Jumpa lagi dengan Bung Yes. Indonesia kalah dari Argentina atau Indonesia kalah dari juara dunia. Satu yang pasti, masyarakat sepak bola Indonesia sudah dihiburkan dalam pertandingan Indonesia melawan Argentina pada Senin kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semua teman, sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apresiasi yang tinggi patut kita berikan kepada PSSI dan juga Erick Thohir yang telah memberikan hiburan yang begitu baik, menarik dalam pertandingan Indonesia melawan Argentina. Bahkan Presiden Joko Widodo pun ikut mendukung tim nasional kita dengan sukacita yang luar biasa di stadion ketika menyaksikan pertandingan tersebut. Juga ada sekitar 58.000 penonton yang menyaksikan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Belum lagi ada puluhan juta yang menyaksikan lewat siaran langsung televisi. Kita semua memang patut bergembira, dan kalau melihat skornya pun kita mungkin sedikit bangga lah bahwa kita hanya kalah dari Argentina dengan skor 0-2, dan masing-masing gol tercipta, satu gol di babak pertama dan satu gol di babak kedua. Tetapi kalau kita semua lebih menyadari dan lebih fokus tentang bagaimana terlibat langsung dalam sebuah pertandingan internasional dan yang melibatkan tim nasional kita, maka kita harus menyorot secara realistis, secara lebih dalam, dan dari semua aspek bahwa pertandingan yang berlangsung antara dua tim nasional, termasuk di dalamnya tim kebanggaan kita, apakah memang pantas untuk diberikan pujian untuk hasil yang sudah terjadi. Nah, dari kekalahan tim kita semalam atau kemarin malam di Senayan, memang hasilnya banyak menjadi perdebatan, pro dan kontra, suka dan tidak, pujian dan penolakan. Di media sosial banyak komentar, juga dalam pembicaraan sehari-hari masyarakat, mereka membicarakan lebih banyak memuji tim kita. Dan saya kira ada benarnya bahwa tim kita yang tampil melawan Argentina adalah tim yang bermain sangat baik, terutama untuk beberapa strategi yang diterapkan oleh pelatih Sintayong, sehingga walaupun kita melawan tim besar Argentina, tetapi kita hanya kebobolan 2 gol. Itu pun dari gol-gol yang tercipta memang memberikan peluang bagi Argentina untuk mencetak gol. Gol pertama sangat luar biasa dari di luar garis 16 meter, dan juga gol kedua merupakan sundulan, adalah gol yang baik. Namun, mari kita melihat secara lebih jernih dan tidak membawa keluar faktor sepak bola ini untuk unsur-unsur yang lain. Sepak bola itu tidak hanya, atau sebuah pertandingan tidak hanya berlangsung dalam 2 kali 45 menit, tetapi itu lebih besar dan luas untuk harus disorot. Misalnya saja, ketika Argentina datang, yang diasosiasikan oleh kita semua adalah sang juara dunia yang datang dengan tim lengkap, dan yang akan melawan Indonesia juga adalah starting 11 yang mengalahkan Prancis di final Piala Dunia tahun lalu. Itulah yang terekam dalam memori kita semua, sehingga kedatangan Argentina adalah juara dunia yang sejati yang akan kita lawan. Tetapi faktanya tidak demikian. Pertandingan melawan Argentina di Senayan, di mana Argentina hanya menurunkan 4 pemain yang terjun langsung di final 2022, dan yang lainnya tidak dimainkan. Sebagian besar tentu lapis 2. Nah, ini menjadi perdebatan tentunya. Lalu mengapa kita begitu bergembira dengan kekalahan 0-2? Kalau kita mau fair, sebetulnya pertandingan itu adalah sebuah pertandingan hiburan belaka.
Dan kita tidak perlu juga bangga dengan kekalahan 0-2 karena seakan-akan kita hanya kalah dari juara dunia dengan skor yang begitu tipis. Andaikan kalau Argentina yang kita lawan adalah Argentina yang juara dunia, bukan Argentina yang lapis 2. Jadi tim yang kita lawan adalah tim Argentina pada Senin malam lalu, bukan tim juara dunia. Nah, ini harus dibedakan sehingga kita pun bisa menikmati euforia itu dengan pantas atau wajar atau tidak. Karena yang dilawan, sekali lagi, yang dilawan adalah tim Argentina, bukan tim juara dunia. Kalau tim juara dunia yang kita lawan dan hasilnya hanya kalah 0-2, maka kita pantas acungi jempol bagi seluruh pemain kita yang tampil malam itu, termasuk pelatih Sintayong. Tapi faktanya yang kita lawan bukan juara dunia, tetapi tim Argentina. Nah, ini harus betul-betul dimaknai sebagai sebuah blunder yang besar dalam menikmati hasil tersebut. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan lagi bahwa tim kita hebat hanya kalah. Tidak. Itu sekali lagi tidak. Yang kita kalah adalah dari tim Argentina, bukan tim juara dunia. Jadi lupakan bahwa kita melawan tim ranking 1 dunia dan kita ada di 140 sekian dan hanya kalah 0-2. Jadi sekali lagi tolong menilainya secara fair, bahwa kemudian ada tim kita tampil baik, ya betul, itu tidak bisa disangkal. Karena walaupun Argentina menurunkan lapis 2, tapi tetap saja Argentina dan kita hanya kalah 0-2. Apresiasi tentu buat tim kita. Nah, sekarang juga kita lihat setelah pertandingan melawan Argentina, apa yang harus dilakukan oleh PSSI selanjutnya dengan program-program yang tepat sasaran, sehingga sepak bola kita tidak hanya lagi sepak bola dalam bentuk hiburan atau sepak bola dalam tanda petik hayalan kapan sih tim nasional kita lebih baik dan juara di turnamen ini, turnamen itu. Nah, ini harus dipikirkan oleh PSSI mulai saat ini, sehingga tidak lagi lebih banyak mewacanakan hanya pertandingan besar atau ide-ide yang cemerlang, tetapi tidak fokus dan tidak mengarah pada pembinaan menuju prestasi. Nah, itu tugas berat dan besar yang harus dibawa atau dipikul oleh Erick Thohir dan seluruh esko di PSSI saat ini. Banyak sekali pekerjaan rumah dan ini terus akan diangkat oleh media termasuk Rise Soccer TV, bahwa pembinaan di PSSI harus cepat dilakukan dalam segala aspek dan segala lini. Karena tanpa itu maka sepak bola kita, siapapun dia, silih berganti datang memimpin PSSI, akan tetap berjalan di tempat. Sekali lagi fokus terhadap pembinaan ke depan dari beberapa aspek, misalnya fokus pembenahan organisasi, fokus pada kompetisi yang benar-benar murni profesional yang didukung oleh semua kelengkapan. Misalnya Liga 1, Liga 2 harus jelas arahnya, jadwalnya, juga harus ada VAR. Segera itu harus dilakukan oleh Erick Thohir. Juga mungkin pembinaan di grassroots, kompetisi usia muda harus cepat digiatkan dan dimunculkan. Mulai dari tingkat, ya katakan dari tingkat asprov sajalah, harus digiatkan mulai dari sekarang. Sehingga apa yang kita idam-idamkan, kita harapkan untuk ke depan sepak bola kita sudah lebih baik. Karena kita tidak mungkin lagi ke depan harus terus menerus melakukan naturalisasi pemain. Ketika melawan Argentina semalam, banyak sekali mayoritas pemain naturalisasi yang tampil. Betul, ada sedikit mengubah warna permainan sepak bola kita. Tetapi untuk jangka pendek is oke, jangka panjang tidak. Harus kita mulai dengan anak-anak pribumi, anak-anak Indonesia yang murni berada dalam pembinaan di bawah payung PSSI untuk menuju sebuah prestasi yang lebih baik di masa datang. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.